Betul itu Tuan. Segera, ayo kita kejar. Cepat, kuda mana kuda? Ayo kuda, bawa kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Masih sehat? Masih ceria? Masih semangat? Oke adik-adik semuanya, sebelumnya kita membaca basmalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semuanya kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke adik-adik semua, sebelumnya kita duduk yang rapi, yang tertib, yang baik, menyimak, matanya perhatikan ke imam, telinganya dengarkan, duduknya yang paling rapi. Lomba duduk paling rapi. Iya, pinter. Sudah duduk semua? Oke, kalau sudah duduk semua, sudah tertib, Kak Imam akan mulai bercerita tentang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Adik-adik semua, masih semangat mendengarkan kisahnya? Ketika tahun keempat kenabian, orang-orang kafir Quraisy, mereka semakin menjadi-jadi, menyerang, menyiksa orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengikuti ajaran Muhammad, pasti kami semua akan menyiksa kalian. Kalian jangan murtad dari agama nenek moyang kalian. Kembalilah. Ayo, kamu kembali ke agama kamu, agama nenek moyang kamu. Tidak, agamaku tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam-macam kamu. Mereka pun terus menganiaya teman-teman, menyiksa orang-orang muslim, terutama kaum muslimin yang lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka semakin menyiksa, menjadi-jadi, menyiksa para sahabat, dan sampai turun surat Al-Kahfi ayat 16. Wa idzi tajaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dalam ayat tersebut, adik-adik, mengapa Allah menurunkan surat Al-Kahfi ayat 16? Bahwa ini merupakan sebuah pertanda bahwa para sahabat boleh hijrah dari kota Mekah. Mengandung pelajaran bahwa cerita ini ada cerita Ashabul Kahfi yang mereka diperintahkan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah untuk hijrah dari tempat permusuhan, tempat keangkara murkaan, ke tempat yang aman. Kemudian ada juga cerita lagi, yaitu cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, yang mana mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan itu bukan hanya dilihat dari mata kita saja, tapi bisa jadi apa yang kita lihat tidak semestinya terjadi atau bertolak dari apa yang kita lihat. Kemudian yang ketiga yaitu cerita Dzulkarnain yang mengatakan bahwa bumi ini adalah milik Allah. Adik-adik, bumi ini adalah milik Allah dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ingat adik-adik, keberhasilan itu terletak pada jalan iman, bukan jalan kekufuran. Tadi surat Al-Kahfi turun. Ayat berapa? Ayat 16, pintar.
Setelah turun surat Al-Kahfi ayat 16 ini, kemudian pun tetap orang-orang kafir Quraisy masih saja menyiksa orang-orang beriman. Dan semakin lama mereka semakin menyiksa. Dan turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang itu mengisyaratkan orang-orang muslim harus hijrah. Sehingga pada tahun kelima kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah. Kenapa sih adik-adik harus hijrah ke kota Habasyah? Karena Rasulullah tahu bahwa di negeri Habasyah, yaitu ada Raja Najasyi yang sangat adil dan bijaksana dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, ketika itu mereka bersiap-siap berangkat menuju kota Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mungkin ada sekitar 14 orang laki-laki dan ada 4 orang wanita, termasuk di dalamnya Sayyidatu Ruqayyah, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun siap-siap berangkat. Wahai para sahabat semuanya, hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Habasyah. Mengapa kita harus hijrah ke kota Habasyah? Ini perintah Rasulullah. Rasulullah tahu kemana kita harus berhijrah. Kita dengar bahwa di negeri Habasyah terdapat raja yang adil, raja yang bijaksana, yang mengayomi semuanya. Baiklah kalau begitu, ayo kita berhijrah segera. Ayo kita berangkat sebelum orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa kita akan pergi ke Habasyah. Ayo. Mereka berjalan teman-teman menuju pantai, terus sampai di pelabuhan yang bernama Saibah. Tahu nggak teman-teman, ketika mereka sampai di pelabuhan, kebetulan ada 2 kapal yang akan bertolak ke Habasyah. Mereka pun segera naik. Orang-orang kafir Quraisy pun mendengar bahwa orang-orang Muslim pengikut Rasulullah mereka pergi ke kota atau ke negeri Habasyah. Hei, kita dengar. Hei, sini, kemari. Ada apa, wahai Tuan? Kita mendengar kalau orang-orang pengikut Muhammad itu, orang-orang murtad itu, mereka akan pergi ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah untuk meminta perlindungan. Jangan biarkan. Kalau mereka kita biarkan pergi, maka mereka akan membuat kekuatan yang besar dan mereka akan melawan kita. Kita harus mencegahnya. Wah, betul itu Tuan. Segera, ayo kita kejar. Cepat, kuda mana kuda? Ayo kuda, bawa kemari. Hiya. Mereka pun melaju kudanya dengan begitu cepat adik-adik. Karena mereka juga nggak mau ketinggalan orang-orang kaum muslimin yang sudah berangkat dan naik kapal itu. Mereka pun pergi melaju dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Ayo cepat. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Jangan biarkan mereka pergi ke negara Habasyah. Ayo. Ketika mereka sampai, mereka terkejut tidak ada kaum muslimin yang di pantai atau pelabuhan tersebut. Kita terlambat. Bagaimana ini? Ya sudah, ayo kita balik lagi ke kota Mekah. Mereka pun balik teman-teman ke kota Mekah. Kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah ayat yang ketika ayat itu dibacakan, seluruh
orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah tertunduk, dan karena keindahan bacaannya mereka bahkan sujud pada saat itu. Adik-adik semuanya, apakah mereka masuk Islam? Kita lihat, ketika orang-orang pun sujud, mereka lama-kelamaan sebenarnya yakin dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar. Tapi karena kesombongan mereka, teman-teman, mereka menolak ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga sujudnya cuma sujud-sujudan. Mereka kembali kepada jalan mereka sendiri. Kemudian mereka kembali melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kabar sujudnya orang-orang kafir Quraisy itu sampai sahabat yang ada di negeri Habasyah. Aku dengar bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mereka sudah masuk Islam. Apakah benar, wahai Tuan? Ya, mereka sudah masuk Islam. Kita akan kembali ke kota Mekah. Orang-orang yang ada di Habasyah, mereka kembali lagi, adik-adik semua. Kemana? Iya, ke kota Mekah. Mereka balik lagi ke kota Mekah. Namun, ketika berada di perbatasan kota Mekah, mereka mengetahui cerita sesungguhnya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak masuk Islam. Nah, mereka berpikir, bagaimana ini? Ternyata kita salah. Orang-orang kafir Quraisy belum masuk Islam. Iya, bagaimana? Baiklah, sebagian masuk kota Mekah, sebagian lagi kembali ke Habasyah. Mereka membagi dua bagian. Ada sebagian yang kembali ke negeri Habasyah, ada yang terus melanjutkan kota Mekah. Namun, orang-orang atau sahabat yang kembali ke kota Mekah, sehingga mereka pun mendapat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Terus penyiksaan terus berlangsung, bahkan penyiksaannya semakin kejam, adik-adik semua. Bagaimana ya kalau disiksa itu? Sakit nggak, adik-adik semua? Mudah-mudahan kita juga terhindar dari siksaan ya. Siksaan dari azab kubur dan siksaan dari api neraka. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW, karena situasinya yang sangat genting, penyiksaan di mana-mana, para pengikut Rasulullah semakin lemah dan semakin berat lagi untuk pergi ke Habasyah. Namun Allah yang memberikan kemudahan para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Ini kepergian yang kedua, ya, ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, yaitu ada sekitar 83 orang laki-laki dan ada sekitar 18 orang wanita berangkat ke negeri Habasyah. Mereka pun bersembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berangkat, mengendap-endap, terus, dan sampailah mereka di kota Habasyah atau di negeri Habasyah. Mereka bertemu dengan Raja Najasyi yang mulia. Mendengar kalau para sahabat hijrah lagi ke negeri Habasyah, mereka sangat marah. Mereka geram. Mereka semakin kesal. Matanya melotot, merah, pipinya menjadi-jadi. Hidungnya megar. Mereka pun marah sekali, adik-adik semua. Mereka pergi lagi ke kota Habasyah. Kita tidak boleh tinggal diam. Kalau begini terus, kita bisa dikalahkan oleh mereka.
Bagaimana menurut kamu? Iya Tuan, kalau begini terus kita bisa dikalahkan. Aduh, banyak laler lagi. Bagaimana nih Tuan ceritanya? Kita panggil orang terpandai di antara kita, yang pandai bernegosiasi. Siapa Tuan? Amr bin As. Dan siapa lagi? Abdullah bin Abu Rabi'ah. Betul Tuan. Dia itu orang yang cocok buat kita untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi. Ayo segera panggil Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka pun memanggil Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, adik-adik semua. Dan mereka mempersiapkan segalanya. Wahai Amr bin As, ada apa? Begini, orang-orang muslim itu, kamu tahu kan? Ya, mereka itu berangkat lagi ke mana? Ke negeri Habasa. Iya, ke negeri Habasa. Terus kamu, aku. Iya, kamu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah pergi ke sana. Untuk apa Tuhan? Untuk bernegosiasi kepada Raja Najasyi. Bilang mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang penyusup. Mereka itu akan merusak negara Najasyi. Bawa balik mereka kembali lagi ke kota kita. Kita siksa mereka. Oh begitu. Terus bawa mereka hadiah-hadiah untuk uskup dan Raja Najasyi. Berikan semua hadiah yang kita punya. Ayo kumpulkan semua untuk kita berikan kepada Raja Najasyi. Supaya siasat kita berhasil. Ayo, cepat siapkan semua. Baik Tuan, ayo siapkan semua barang-barang. Amr bin As, kamu siap berangkat ya? Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, mereka siap berangkat teman-teman. Dan terus berangkat mereka, singkat cerita, sampai di negeri Habasyah. Mereka membawa berbagai macam hadiah untuk diberikan kepada Raja Najasyi yang mulia. Sampai di sana, mereka menemui uskup untuk merayu para uskup supaya bisa bertemu dengan Raja Najasyi dan membisikkan kalau mereka yang datang dari kota Mekah itu adalah penyusup dan orang-orang bodoh. Wahai Tuan, ada apa? Ini saudara kita Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah mau menemui Tuan. Silahkan. Ada apa, wahai Amr bin As? Begini Tuan. Iya. Kalau di negara Tuan ini ada seorang penyusup, ada orang-orang bodoh, mereka orang-orang yang memecah belahkan kaumnya dengan agamanya. Mereka tidak masuk agama Tuhan, juga tidak masuk agama kami. Kami minta supaya mereka dikembalikan kepada kami, karena kami yang tahu kondisi mereka. Betul Tuan, apa yang dikatakannya. Kembalikan saja Tuan. Jangan dibiarkan para penyusup itu di sini, bisa merusak negara kita. Sebentar, aku akan lihat dulu akar permasalahannya. Hei, kamu panggil para orang-orang yang datang ke sini meminta kabar padaku. Katanya mereka kaum muslimin. Ayo panggil. Baik Tuan. Mereka pun memanggil kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far pun menemui Raja Najasyi dan Raja berkata, wahai Ja'far, apakah agama yang kalian pegang ini yang memecah belah kaum kamu, yang kamu tidak mengikuti agama kami dan agama mereka? Jelaskan agama kamu ini seperti apa. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib berkata, wahai Tuan Raja, aku dulu agama mereka, agama jahiliyah. Kita semua ini dulu menyembah berhala. Kami berzina, kami mabuk-mabukan,
Kami menyakiti antara sesama. Kami saling berperang. Kami menyakiti tetangga. Tapi Allah mengirim kepada kami seorang Rasul yang mulia, yang kami tahu nasabnya, kami tahu kedudukannya, kami tahu kejujurannya, kami tahu kehormatan kesuciannya. Dialah Muhammad Rasulullah yang mengajarkan kami tentang kebaikan, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Dan kami dilarang untuk memakan bangkai, memakan babi, memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apakah benar ajaran kamu seperti itu? Benar, wahai Tuhan Raja. Coba berikan ayat kepadaku tentang ajaran kamu. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib membacakan sebuah surat, yaitu surah Maryam, dari awal surah Maryam. Ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib, tahu nggak teman-teman? Raja Najasyi dan para uskup seluruhnya pun menangis mendengar lantunan ayat awal surah Maryam. Mereka pun menangis karena keindahan dan kebenaran Al-Quran. Sambil bersedih, meneteskan air mata dan berkata Raja Najasyi, demi Allah, agama ini dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah agama yang bersumber dari cahaya yang sama, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, agama ini adalah agama yang hak, agama yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Ja'far, maukah kau ceritakan kepadaku tentang Nabi Isa alaihissalam? Ja'far bin Abu Thalib pun berkata, Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, Rasulullah, yaitu yang dikandung, ditiupkan ke dalam rahim seorang perawan suci yang mulia, yaitu Maryam. Setelah mendengar itu, Raja Najasyi pun semakin kagum. Benar, demi Allah, apa yang kau katakan itu benar, bahwa Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, hamba Allah. Kemudian Raja Najasyi mengambil sebuah kepingan daun, sama seperti kepingan ini, kepingan daun ini. Maka ajaran Isa dan ajaran Muhammad adalah sama-sama keluar dari satu cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ja'far dan kaum-kamu semua pengikutnya, mulai hari ini pergilah dan kalian aman di negeriku. Tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Siapa yang mengganggu kalian berarti mengganggu aku, karena kau adalah para pengikut Allah. Dan pengawal, serahkan semua hadiah yang diberikan oleh utusan orang itu. Aku tidak membutuhkannya, sekalipun mereka memberikan aku segunung emas. Berikan. Hadiah-hadiah pun dikembalikan teman-teman kepada Amr bin As dan Abdullah Abu Rabi'ah. Mereka pun gagal siasatnya untuk mengembalikan orang-orang Muslim yang tinggal atau menetap di Habasyah. Begitulah adik-adik semua cerita dari Kak Imam. Semoga cerita ini memberikan kepada kita sesuatu nilai yang berharga, kekuatan iman kita, pikiran kita, tenaga kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk jalan kebaikan sebagaimana jalannya orang-orang beriman terdahulu. Yuk kita kembali kepada Al-Quran,
kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Membumikan kisah Indonesia berkah, Indonesia berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.